Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, perkenalkan nama saya Dadang Misbahuddin akan memberikan paparan perihal outsourcing offshore at Darden, di mana ini adalah tugas dari mata kuliah manajemen operasi dan produksi dengan dosen pemangku Ibu Dr. Fopi Novita Pasaribu, STP MBS. Yang pertama, saya akan mengawali perihal sejarah dan catatan singkat perihal Darden Restoran. Darden Restoran didirikan oleh William Darden, pertama kali dibuka di Waycross, Georgia, Amerika Serikat pada tahun 1938 dengan nama The Green Frog sebagai cikal bakal Darden Restoran. Kemudian William Darden mendirikan restoran Red Lobster pertama di Lakeland, Florida pada tahun 1968. General Mills mengakuisisi Red Lobster pada tahun 1970, kemudian melepaskan Darden Restoran pada tahun 1995 sebagai perusahaan perdagangan publik. Darden memiliki lebih dari 1.800 lokasi restoran dengan jumlah karyawan sebanyak 1.777.000 orang di tahun 2020 dan 1.600 orang di tahun 2021. Darden mengoperasikan lebih dari 2.100 restoran di seluruh dunia, berpenghasilan sekitar 8,5 miliar dolar Amerika penjualan tahunan atau sekitar 124 triliun rupiah. Darden termasuk dalam 500 perusahaan terkaya di dunia, termasuk 10 perusahaan dengan kinerja terbaik. Pesan yang disampaikan oleh Bill Darden sebagai pendiri Darden Restoran, beliau menyampaikan, keunggulan kompetitif terbesar yang dimiliki perusahaan kami adalah kualitas karyawan kami, dibuktikan dengan pekerjaan luar biasa yang mereka lakukan setiap hari. Kemudian, Darden Restoran ini adalah operator restoran multimerek Amerika yang berkantor pusat di Orlando, menguasai 8 jaringan restoran cepat saji yang terdiri dari 2 rantai restoran fine dining, yaitu Eddie's V dan The Capital Grille, dan 6 jaringan restoran casual, yaitu Olive Garden Italian Restaurant, Longhorn Steakhouse, Bahama Breeze, Season 52, dan Yard House dan Cedar Secret Kitchen, di mana lokasi dari restoran Darden ini tersebar di seluruh dunia, baik yang berada di Amerika sendiri atau domestic location, maupun yang ada di luar negeri, di luar Amerika, diantaranya di Kanada, Meksiko, Kuwait, Peru, Brazil, Ekuador, dan Malaysia. Kemudian ada juga di daerah Puerto Rico, Saudi Arabia, Qatar, dan akan mengembangkan marketnya ke Asia Tengah. Ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas pada kesempatan ini. Yang pertama, apa saja peluang outsourcing di restoran Darden? Bisnis restoran seperti Darden lebih memilih sistem layanan outsourcing dalam melaksanakan operasionalnya. Ada banyak bidang pendukung operasional yang bisa dilakukan lewat sistem layanan outsourcing. Pemilihan penyedia beberapa tenaga kerja, diantaranya untuk bidang pekerjaan sebagai berikut. 1. Akuntansi atau keuangan. 2. Penangkapan dan pembersihan makanan laut atau ikan. Yang ketiga, pemasaran lewat internet. Kemudian transportasi dan logistik. Kemudian yang kelima, proses hukum dan perpajakan.
Yang keenam, kegiatan kebersihan dan keamanan. Kemudian yang kedelapan adalah penyiapan bahan atau ikan siap olah ke porsi standar restoran yang dilakukan di tempat asal pemasok. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, masalah rantai pasok apa yang unik untuk sumber perusahaan dari 35 negara? Sudah kita ketahui bahwa untuk pemenuhan pasokan makanan laut atau ikan dari Darden ini mengambil dari 35 negara. Dan produk makanan laut dengan umur simpan sesingkat mungkin, maksimum 4 hari. Ini adalah tugas yang kompleks dan menantang. Dan harus menyediakan pembelian sekitar 320 juta porsi makanan setiap tahun atau sekitar 400 juta pon atau lebih dari 18 juta kilogram udang dan sejumlah besar ikan nila, ikan todak, dan ikan segar lainnya. Tentu memerlukan strategi rantai pasok yang optimal. Makanan laut segar biasanya diterbangkan ke Amerika Serikat dan dipantau setiap langkahnya untuk memastikan suhu sekitar 34 derajat Fahrenheit atau 1 sampai 2 derajat Celcius agar tetap terjaga. Beberapa strategi untuk mendapatkan rantai pasok kebutuhan dengan melakukan kebijakan dan usaha sebaik berikut. Rantai pasok jalur makanan laut seluruh dunia dengan memiliki banyak pemasok untuk menghindari ketidakstabilan makanan laut atau ketersediaan makanan laut. Sehingga dengan tersebarnya pemasok di 35 negara, aliran masuk persediaan akan tetap stabil. Kemudian berikutnya adalah agen pembelian Darden ini berkeliling dunia untuk menemukan keunggulan kompetitif dalam rantai pasokan, memperkuat rantai pasok, pengembangan, jaminan kualitas, dan lingkungan, mengevaluasi pemasok untuk mendapatkan produk terbaik dari wilayah tertentu dengan harga yang lebih murah, menempatkan 7 perwakilan yang tinggal di wilayah pemasok untuk memberikan dukungan berkelanjutan, dan mematuhi standar makanan Darden atau standar kualitas tinggi atau dengan produk terbaik yang berlisensi. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi dan logistik yang tepat waktu. Kemudian yang berikutnya adalah menguatkan jaringan pemasok, pemilihan supplier terbaik, dan menjalin hubungan jangka panjang dengan para pemasok. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perusahaan atau industri lain berkembang secara internasional rantai pasok dibandingkan dengan Darden. Bisnis restoran selain Darden ada juga perusahaan Roar Capital. Konsep yang digunakan adalah sistem on demand atau atas permintaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. CKE memiliki dan melisensikan restoran cepat saji Carl Junior dan Hardee's. CKE mengoperasikan Carl Junior. CKE memiliki total 3.413 restoran waralaba atau yang dioperasikan perusahaan di 40 negara bagian dan 30 negara asing termasuk di wilayah Amerika Serikat. Konsep bisnis menggunakan sistem waralaba dengan rantai pasokan yang kompleks yang harus memenuhi kebutuhan beberapa merek restoran. Teknologi on demand menyediakan sistem terpusat untuk menghilangkan perbedaan harga yang terpenting, merampingkan komunikasi secara internal dan dengan pemasok internal. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa Darden melakukan outsourcing permanen dan persiapan banyak makanan lautnya. Core bisnis Darden fokus terhadap pelayanan, sehingga kegiatan lain dilakukan secara outsourcing, terutama dalam proses rantai pasokan. Penyiapan makanan dalam jumlah besar dengan sistem padat karya seringkali lebih efisien bila ditangani secara massal atau dikelola langsung oleh internal. Darden telah menemukan bahwa bila melakukan untuk mengalihdayakan pemotongan salmon ke porsi yang tepat, ukuran dan pemotongan atau pengumbasan udang lebih hemat biaya di lepas pantai daripada di pusat distribusi Amerika Serikat atau di lokasi restoran. Beberapa keuntungan penggunaan layanan outsourcing oleh Darden diantaranya: 1. Meminimalkan penggunaan biaya operasional penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan perawatan akhir. Lebih murah di negara luar Amerika diantaranya karena biaya hidup
bagi para pegawainya di luar Amerika tentu akan lebih murah. Kemudian berikutnya mengurangi biaya untuk mendapatkan produk seafood yang berkualitas. Yang ketiga, pemilihan dan ketersediaan retail di luar Amerika dengan dukungan teknis 24 jam yang terlatih. Kemudian, perusahaan bisa fokus menjalankan core bisnis utamanya. Yang berikutnya adalah menghindari kesalahan hukum terhadap pelanggaran undang-undang di negara pemasok atau asal bahan baku atau seafood. Kemudian yang terakhir adalah dengan kebutuhan penyediaan dan pembelian 320 juta porsi makanan setiap tahun atau sekitar 400 juta pon, lebih dari setara lebih dari 18 juta kilogram, tentu saja memerlukan partner yang banyak yang tidak mungkin dikelola langsung, sehingga pemilihan sistem outsourcing adalah tepat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.